Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Dibantu tentang konsultasi tentang penyakit yang diderita Bapak, yaitu batuk yang nempel di ginjal. Karena sudah beberapa kali di SWL atau di laser, ternyata batuk itu ada lagi. Baik, apakah boleh saya lihat data yang Bapak bawa? Ini hasil laboratorium yang kemarin baru dilaksanakan. Waktu bulan apa ini Pak? Itu bulan Desember 17. Oh, jadi Bapak mau mencari solusi gitu ya Pak untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan Bapak, yaitu batuk ginjal ini ya Pak? Ya, mencari solusi bagaimana agar batuk yang di ginjal ini ya, tidak ada lagi. Oke baik Pak, saya Firly Isda Fauzia. Di sini saya sebagai konselor gizi yang akan membantu mencarikan solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan Bapak ini, yaitu batuk ginjal ya Pak. Ya, Nah, sebelumnya umur Bapak berapa ya Pak? umur Bapak 58 tahun. Lalu pekerjaan Bapak apa Pak? Sebagai PNS, Dinas Pendidikan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah berapa lama gitu mengidap penyakit batuk ginjal ini Pak? Dulu sekitar tahun 2014 pernah dioperasi karena batuk sudah agak besar, yaitu sekitar 2 cm. Tapi 4 tahun kemudian numbuh lagi. Bahkan dulu yang dioperasinya, yang diambilnya itu 2 cm itu yang ginjal yang kiri. Nah, sekarang ada lagi di ginjal yang kanan, kiri dan kanan ada lagi. Sekarang juga sudah beberapa kali yang kiri dan juga yang kanan sudah dilaksanakan SWL atau di laser dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, itu 3 kali berturut-turut setiap bulan itu yang kiri. Kemudian September, Oktober dan Desember ya, Oktober sampai Desember itu yang 3 kali berturut-turut yang kanan. Dan juga besok akan tanggal 6 akan di laser lagi, di SWL lagi yang sebelah kiri. Itu menurut hasil CT scan yang terakhir dari jadwal tanggal 6 Januari atau besok hari Kamis. Oh, jadi pengobatannya itu SWL itu ya Pak? Lalu selain pengobatan SWL itu, apakah ada mengonsumsi obat lain gitu Pak?
Tidak ada, kecuali setelah di SPL itu suka selalu dikasih obat. Ada 3 macam itu obatnya yang selalu rutin, karena saya juga punya penyakit darah tinggi ya, yang diminum setiap hari, yaitu yang namanya amlodipin. Oh, jadi selain ada batu ginjal juga ada riwayat hipertensinya juga ya Pak? Ya ada. Nah, apakah ada riwayat keluarga juga Pak yang memiliki penyakit yang sama, yaitu batu ginjal Pak? Kalau penyakit batu ginjal tidak ada sih di keluarga, orang tua enggak. Oh, jadi hanya Bapak saja ya? Ya, Nah, untuk keluhan-keluhannya nih Pak, apa aja sih yang suka Bapak rasain? keluhan batu yang ada di ginjal itu suka sakit pada ginjal, kemudian kadang-kadang kencing juga agak tersendat ya. Kemudian apabila bekerja terlalu berat itu rasa lemas, dan juga sering sakit kepala. Mungkin sakit kepala mah itu dari Karena hipertensi itu ya. hipertensi atau darah tinggi itu. Nah, untuk pola makannya nih Pak, sehari-harinya Bapak bagaimana Pak? Sehari itu makan paginya jam berapa gitu, makan siangnya, makan malam, lalu makan apa saja gitu Pak? Kalau makan setelah dioperasi dan dianjurkan oleh dokter ya, pola makan itu alhamdulillah ya teratur. Pagi, sarapan pagi setiap jam 6 sampai jam 7 itu sudah sarapan. Kemudian makan siang jam 12 ya, kemudian kadang-kadang sore atau malam itu makan. Kemudian minumnya juga setelah dianjurkan harus banyak air putih ya, itu sudah dilaksanakan, dan juga airnya yang putih yang hangat. Kalau dulu sebelum dioperasi ya, sebelum mungkin itu karena waktu itu saya selalu senang karena teh manis. Kemudian sebelum itu juga suka sering ngemil yang ya kacang-kacangan, kacang tanah ya, atau Yang mengandung garam gitu. gorengan. Kalau untuk sayurnya nih Pak, bagaimana Pak? Kalau sayurannya, karena saya orang dari daerah, senang karena lalab-lalaban ya, yang baik lalaban yang mentah maupun lalaban yang direbus, itu saya sangat senang, sering makan. Kalau sayur-sayuran ya seperti daun singkong, sayur kangkung, sayur bayam, itu sangat senang. Tapi sekarang terasanya apabila makan lalab-lalaban baik yang mentah maupun yang sudah direbus itu agak pusing, karena kepala langsung pusing, itu mungkin darah naik. Oh, jadi intinya lebih senang mengonsumsi sayuran yang hijau-hijau gitu ya Pak? Ya, waktu itu sangat senang karena sayur-sayuran yang hijau.
Nah untuk porsinya nih Pak, biasanya bagaimana? Apakah cukup banyak gitu? Biasanya karena senang ya banyak. Untuk nasi biasanya seberapa banyak Pak sekali makan itu? Nasi biasa aja satu piring, ya mungkin agak banyak. Nah untuk cara pengolahan makanannya nih Pak, lebih seringnya bagaimana? Apakah lebih senang digoreng apa ditumis gitu Pak? Kalau ini ya seringnya digoreng, seringnya digoreng. Tapi kadang-kadang yang ditumis apa atau yang direbus juga senang juga karena makanan lah. Nah kalau untuk konsumsi buahnya Pak, apakah sering atau jarang Pak? Ya kadang-kadang kalau musim ya sering juga. Musim mangga ya sering makan mangga. Kalau musim rambutan juga agak sering makan rambutan. Ya kalau buah-buahan ya senang juga sih, Oh jadi cukup sering juga ya? cukup sering. Nah Bapak ini suka nggak sih Pak menahan kencing gitu Pak? Suka ditahan-tahan? Ya kadang-kadang ya kalau lagi situasi yang tidak memungkinkan ya kalau kencing emang agak sering ditahan. Tapi kalau sekarang ini ya itu selalu tidak menahan kencing, karena kalau ditahan kencing itu Langsung terasa terasa gitu. terasa sakit. Nah kalau untuk aktivitas fisiknya nih Pak, kayak olahraganya, apakah sering Bapak lakukan? Ya kadang-kadang olahraga kecil-kecilan, jalan kaki kalau pagi-pagi atau sore hari, atau kalau ada di kantor itu ada tenis meja, kadang-kadang tenis meja. Kalau ini kadang-kadang bulu tangkis sedikit-sedikit, cuma nggak main Nggak terlalu berat gitu ya? hitungan itu, cuma petak-petakan aja. Oh jadi begitu ya Pak. Nah berarti kalau bisa saya simpulkan dari cerita Bapak tadi tentang pola makan Bapak, tentang aktivitas fisik Bapak, Bapak ini lebih senang mengonsumsi sayuran-sayuran hijau ya Pak. Lalu makanan yang mengandung natrium kayak seperti keripik-keripik gitu ya Pak. Ya, Sering juga mengonsumsi teh daripada air putih waktu dulu gitu Pak. ya, Sama aktivitas fisik sering sih ya Pak segitu. ya kadang-kadang. Nah, baik Pak, setelah tadi kita berbincang-bincang lalu saya menggali data tentang pola makan Bapak, aktivitas fisik Bapak seperti apa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit nih Pak dari data hasil laboratorium Bapak. Yang pertama ini ada antropometri yang dimana berat Bapak itu 68 kilo sama tinggi badan Bapak itu 160 cm. Nah, menurut status gizi Bapak ini termasuk kategori yang gemuk Pak atau overweight, karena indeks massa tubuh Bapak itu cukup besar yaitu 26,56 Pak. Ya, Nah, yang kedua di sini ditunjukkan bahwa data biokimia Bapak yaitu ureum sama kreatinin Bapak tinggi daripada nilai normalnya. Jadi kadar ureum sama kreatinin ini yang dapat mengganggu ginjal, Pak. ya, Nah, di sini juga disebutkan bahwa gula darah sewaktu Bapak juga lebih tinggi daripada nilai normalnya ya, Pak. ya, Untuk gula darah itu dapat menjadi indikator terjadinya diabetes, Pak.
darah juga nih Pak, yaitu tekanan darah Bapak 140/60, yang dimana 140/60 itu termasuk hipertensi stage pertama Pak, jadi cukup tinggi ya Pak. Nah, berdasarkan dari tadi cerita Bapak nih, banyak juga ya Pak faktor yang dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal nih Pak. Ya. Seperti salah satunya makan makanan yang asin nih Pak. Karena makan makanan yang asin itu dapat menjadi faktor terbentuknya batu ginjal Pak. Karena di dalam makan makanan asin itu terkandung natrium yang dapat mengganggu fungsi ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan Pak. Nah, juga selain untuk ginjal, natrium itu berpengaruh juga Pak pada tekanan darah. Oleh karena itu, tekanan darah Bapak itu cukup tinggi ya Pak. Ya. Lalu ada juga kandungan yang terdapat di sayuran hijau nih Pak, yang dimana sayuran hijau itu tinggi akan oksalatnya Pak. Jadi jika dikonsumsi berlebihan akan mengendap di ginjal itu sehingga akan terbentuknya batu ginjal tersebut Pak. Oh, jadi dari sayuran yang hijau-hijau itu atau lalapan-lalapan yang hijau itu banyak mengandung untuk tumbuhnya batu di ginjal. Iya Pak. Nah, selain itu ada juga teh juga kan Bapak suka mengonsumsi nih ya. Jadi teh juga dapat mempengaruhi ginjal. Selain mempengaruhi ginjal karena di teh itu pakai gula ya Pak, pakai gula. Jadi teh manis itu. Jadi dapat menyebabkan juga gula darah Bapak ini cukup tinggi Pak dari data hasil laboratoriumnya ini. Jadi bisa saya simpulkan nih Pak untuk diagnosis gizinya ya Pak, bahwa Bapak ini kurang terpapar gitu Pak atas informasi mengenai makanan dan zat gizi, sehingga pola makan Bapak ini kurang bagus gitu Pak, kurang baik, yang dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal ini Pak. Ya. Ya, untuk dari makanan, dari cemilan ya, yang sudah ditanyakan tadi banyak mengandung yang menyebabkan timbulnya batu di ginjal. Untuk solusinya bagaimana? Nah iya, jadi ada beberapa alternatif solusi nih Pak yang bisa Bapak lakukan. Salah satunya yaitu dengan mengatur pola makan Bapak, lalu ada melakukan aktivitas fisik itu Pak. Nah yang pertama dari solusi pola makannya dulu nih Pak ya. Jadi untuk kedepannya Bapak ini kurangi dulu gitu Pak konsumsi sayuran-sayuran hijau, bisa diganti sama sayuran-sayuran lain seperti tomat gitu, seperti wortel gitu Pak. Yang penting yang tidak berwarna hijau Pak. Lalu juga kurangi makan makanan yang asin Pak. Kurangi minum teh, diganti sama air putih. Bapak cukup sering juga kan minum air putih. Nah minimal itu air putih 2,5 liter per hari Pak. Nah karena ada masalah juga pada tekanan darah sama pada ginjal ini, untuk konsumsi garam nih Pak, seharinya itu dianjurkan cuman 1 sendok saja Pak. Lalu untuk gula nih Pak, karena Bapak status gizinya cukup gemuk gitu ya Pak, terus di sini kadar gula darahnya juga cukup tinggi, jadi disarankan gula juga cuman 4 sendok makan Pak per harinya itu. Iya. Nah untuk minyak nih Pak, disarankan seharinya itu cuma 5 sendok makan ya Pak. Nah solusi yang kedua nih Pak yaitu dari aktivitas fisiknya ya Pak. Jadi harus sering gitu melakukan aktivitas fisik, misalkan
gerak-gerak sedikit aja atau stretching, pemanasan gitu Pak, yang penting gerak gitu ya Pak. Ya, Nah, selain alternatif tersebut, yaitu Bapak jangan sering menahan-nahan kencing juga ya Pak. Nah Pak, kira-kira dari alternatif yang telah tadi saya sampaikan, kira-kira Bapak akan melakukan yang mana terlebih dahulu Pak? ya mau dari minum yang banyak, air putih, kemudian makan lebih teratur, ya. Kemudian akan mengurangi konsumsi goreng-gorengan atau cemilan yang mengandung kacang-kacangan. Oh jadi dari pola makannya dulu ya Pak diatur ya? Ya, Baik Pak, sekarang ini kan konseling gizi kita yang pertama nih Pak. Nah, kedepannya untuk melihat progres atau perubahan yang terjadi pada Bapak, apakah ada yang berubah menjadi lebih baik atau tidak, nanti kita bisa lihat lagi sebulan ke depan ya Pak untuk konselingnya. Nah Pak, untuk menambah pengetahuan Bapak nih Pak, Bapak bisa lihat dulu Pak PPT tentang batu ginjal ini yang telah saya sampaikan. Di sini ada pengertian dari batu ginjal nih Pak. Lalu ada macam-macam batu ginjal Pak. Nah Pak, kira-kira apakah ada yang Bapak mau tanyakan lagi Pak? ya mungkin nggak ada. Jadi cukup segitu aja ya Pak. Cukup, insya Allah cukup. Ya mudah-mudahan batu yang ada di ginjal Bapak itu ya mudah-mudahan tidak ada lagi. Ya, besok besok Kamis itu mudah-mudahan jadi SWL atau laser yang terakhir, ya. Dan mudah-mudahan untuk hari besok diberi kelancaran, keselamatan, ya, sehingga batu yang di ginjal itu bersih total, tidak ada lagi. Nah baik Bapak, ini berkasnya saya kembalikan lagi. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi ya Pak, jadi kita akhiri ya Pak konseling gizi kali ini. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih sehat lagi, bisa Amin. mengatur pola makannya Bapak lebih baik lagi ya Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan sembuh total. Iya amin Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya.